Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan Casemiro. Casemiro yang musim lalu tampil jeblok, yang di akhir musim lalu, di awal bursa transfer musim ini dikabarkan bahkan memiliki peluang yang besar ya untuk meninggalkan Manchester United. Tadinya rumor ternyata dikonfirmasi memang oleh Fabrizio Romano, ada minat dari klub Saudi. Hanya saja karena ada perubahan manajemen di klub tersebut, maka ketertarikan terhadap Casemiro ini terhenti. Nah, di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan pentingnya dan akan menjadi situasi yang vital bagi Casemiro untuk Manchester United. Kenapa demikian? Begini, ketika Casemiro datang di musim pertama, dia datang ini menurut gue hampir secara tiba-tiba ya, karena memang tadinya kan Frenkie de Jong yang diincar, dikabarkan akan datang, sudah ada kesepakatan dengan Barcelona, hanya tinggal menunggu kesepakatan personal yang tidak pernah diraih akhirnya. Bahkan ketika musim sudah berjalan, baru Casemiro ini datang. Ketika Casemiro datang, ada impact yang terjadi, yaitu adanya seperti kayak pendorong mungkin ya bagi seorang Scott McTominay. Akhirnya dia tampil bagus. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, berpendapat kalau jangan-jangan Casemiro datang ini untuk nge-push permainan dari Scott McTominay, yang pada saat itu memang tampil jadi luar biasa. Akhirnya Scott McTominay ini perlahan berhenti ya karena absen cedera. Casemiro dimainkan secara lebih reguler dan setelahnya dia menjadi sosok yang sangat vital di lini tengah Manchester United, menunjukkan betul kapasitas baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Bahkan di musim pertama gue ingat betul ketika Casemiro ini absen, lini tengah Manchester United mengalami ketimpangan kualitas di sana. Nah, gue melihat pada saat itu Casemiro dengan Bruno Fernandes ya, bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini dari 2 musim yang lalu, gue sering katakan bahwa 2 pemain inilah tulang punggung permainan Manchester United. Ketika 2 pemain ini tampil bagus, Manchester United tampil bagus secara kolektif. Ketika 2 pemain ataupun salah satunya tampil tidak bagus, maka sering sekali secara kolektif Manchester United ini terganggu, bahkan sering juga berantakan. Dan itu hampir terjadi di musim pertama ya, dengan banyak dengan banyak partai pertandingan memang sangat bergantung di 2 pemain ini. Nah, di musim kedua Casemiro jeblok. Salah satu faktor utama adalah fisik. Fisik di sini bukan dia kegemukan atau overweight atau seperti apa. Menurut gue bukan seperti itu, tapi memang nampak ada kondisi fisik yang tidak tidak prima. Mungkin ada kaitannya dengan padatnya jadwal di kompetisi sebelumnya karena ada Piala Dunia, disambung juga dengan situasi pre-season yang sangat padat, dan ini dikeluhkan oleh banyak pemain Manchester United, salah satunya oleh Christian Eriksen. Gua melihat Casemiro ini sering keteteran, sering kesulitan ketika harus berhadapan dengan transisi dari tim lawan yang mengandalkan kecepatan. Di samping individu dari Casemiro sendiri ya, yang situasi fisiknya yang nampaknya tidak prima ya, tersebut juga bagaimana sistem yang dibangun oleh Erik ten Hag. Gue merasa sistemnya tidak pas untuk Casemiro, terutama dengan situasi fisik yang tidak bagus itu tadi di 4-1-4-1. Casemiro sebagai tameng tunggal di posisi nomor 6 ya di lini tengah Manchester United ini sangat kesulitan ketika harus menghadapi transisi dari tim lawan. Dan ini juga diperparah dengan kondisi fisik yang juga memaksa Casemiro akhirnya sering absen karena cedera. Dan dia tidak bisa maksimal di musim lalu, hampir di sepanjang musim. Sehingga ya menurut gue musim lalu Casemiro ini jeblok. Dan seperti yang gue katakan, ketika Casemiro ataupun Bruno Fernandes salah satunya ini tampil tidak bagus, maka permainan Manchester United secara kolektif pun juga tidak maksimal. Dan itu yang terjadi di musim lalu menurut gue. Bagaimana musim ini, gue melihat ada sesuatu yang berbeda. Nomor 1, gue melihat Casemiro lebih siap secara fisik. Gue melihat dia lebih baik kondisinya dibanding dengan musim lalu. Lalu nomor 2, ada sistem yang berbeda yang diterapkan oleh tim kepelatihan Manchester United ya, dengan meninggalkan 4-1-4-1 lebih ke 4-2-3-1 dengan transformasi ke 4-2-4, di mana duet di lini tengah antara Casemiro dengan Kobbie Mainoo ini memegang
peranan yang cukup vital ya di lini tengah, dan terutama Casemiro sendiri. Yang gue saksikan di preseason, tangguh bukan hanya saja ketika Manchester United kehilangan possession, tapi juga ketika Manchester United memegang possession. Umpan-umpannya menurut gue umpan-umpan berkelas, baik itu umpan-umpan build up maupun umpan-umpan direct langsung ke depan. Akurasinya cukup bagus, visinya juga cukup bagus. Ini tidak lepas dari kualitas serta pengalaman ya dari Casemiro itu sendiri. Di 2 pertandingan terakhir dari Manchester United, ketika gue bikin video ini, Manchester United telah bermain di Community Shield menghadapi Manchester City, dan juga di Premier League pertandingan pertama menghadapi Fulham. Di 2 pertandingan tersebut gue lihat Casemiro bermain kelas, bermain bagus, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Banyak Manchester United terbantu ya dengan fighting spirit, kemampuan duel, tackling dari Casemiro, merebut bola juga di lapangan tengah. Dan juga bagaimana dia ikut serta dalam membangun serangan. Umpan-umpannya menurut gue memiliki kualitas yang bagus, visioner juga, dan bahkan sering sekali mampu menimbulkan situasi yang berbahaya bagi Manchester United di daerah pertahanan lawannya. Artinya Casemiro gue lihat di 2 pertandingan terakhir ini ada peningkatan yang cukup tajam. Misalnya ketika dibandingkan dengan rata-rata yang ditunjukkan oleh Casemiro di musim lalu. Nah, bagaimana dengan sisa pertandingan yang masih cukup banyak ya, artinya di musim kali ini Manchester United dengan Casemiro, seperti gue sebutkan di musim pertamanya, gue menilai sosok Casemiro dengan Bruno Fernandes akan kembali vital. Walaupun ketika video ini gue bikin, Manchester United sedang mencari atau mengincar Manuel Ugarte misalnya yang dengan posisi sama dengan Casemiro. Tapi gue menilai tetap Erik ten Hag akan lebih memercayai Casemiro dengan senioritas, dengan kemampuannya, dengan pengalamannya, dengan karakternya. Manuel Ugarte akan disiapkan sebagai pelapis. Sekaligus juga ini nampaknya yang ingin diperbaiki lah dari situasi di musim pertama dengan Casemiro. Artinya ketika Casemiro ini tidak bisa tampil, ataupun ketika musim kedua tampil buruk ya, tidak tersedia dengan banyak, Manchester United sulit ini mencari pemain yang bisa menggantikan peran dari Casemiro. Christian Eriksen, oke, secara umpan dia bagus, tapi secara defensif tidak. Scott McTominay kebalikannya. Mungkin secara defensif dia memiliki keunggulan fisik, tapi umpan-umpannya tidak sebaik Christian Eriksen. Dan Manuel Ugarte diharapkan ada memiliki kombinasi dari keduanya, paling tidak mampu menutupi Casemiro ya ketika dia absen. Dan balik lagi, gue melihat Casemiro akan memiliki peran yang vital di musim ini bersama dengan Bruno Fernandes. Walaupun Bruno Fernandes ini ada peran yang berbeda ya di posisi false nine, tapi sekali lagi gue melihat dengan Casemiro ini akan menjadi ya semacam kayak tulang punggung seperti di musim pertama. Pemain seperti Manuel Ugarte menurut gue akan dipersiapkan mungkin untuk musim-musim selanjutnya, di mana Casemiro juga diproyeksikan ini kan tidak dalam jangka waktu yang panjang di Manchester United. Manchester United nampaknya juga mempersiapkan deputi ataupun wakil dalam tanda kutip untuk Casemiro dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi, sehingga memang yang diincar adalah pemain yang usianya jauh lebih muda dibanding dengan Casemiro. Apa yang bisa diharapkan dari Casemiro? Di samping kemampuan teknis ya, dan juga pengalaman, tapi juga karakter. Di pre-season, ketika Bruno Fernandes tidak bermain, Casemiro ini menjadi kapten. Gue melihat kenapa ditunjuk menjadi kapten, karena memang dia punya leadership, kepemimpinan yang bagus, penguasaan dressing room. Manchester United juga tentu saja punya kapten ya, Bruno Fernandes, dengan kemampuan penguasaan dressing room yang bagus juga, kepemimpinan yang bagus juga. Dan menurut gue ini akan menjadi lebih kaya lagi di musim ini. Karena kalau melihat secara keseluruhan, misalnya ada Bruno Fernandes, ada Casemiro, lalu juga ada Harry Maguire ya, yang mantan kapten sebelumnya, lalu juga Lisandro Martinez, dan juga Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt juga memiliki kemampuan karakter yang bagus, sudah dari usia yang sangat muda menjadi kapten di Ajax Amsterdam, memiliki karakter yang tahan banting, mental tahan banting, dibuktikan dengan dia pindah dari satu klub besar ke klub besar lainnya, Ajax, Juventus, Bayern Munchen, sekarang Manchester United. Gua harapkan ini bisa membangun harmonisasi karakter secara kolektif yang juga positif di dressing room. Balik lagi, Casemiro. Gua nilai Casemiro akan bangkit di musim ini ya. Casemiro akan berbeda dengan Casemiro musim lalu, tapi
ini akan tergantung dengan bagaimana kondisi fisik dari Casemiro. Gue harapkan dia betul-betul prima, dia sudah siap secara fisik, dia tidak banyak cedera, dan ketika dia absen sudah ada backup juga yang kemampuannya tidak terlalu jauh, baik secara defensif, ofensif maupun juga transisi. Gaya permainan, visi permainan pun juga seperti itu. Gue optimis, mudah-mudahan optimisme gue ini menjadi kenyataan ya, artinya Casemiro akan bermain bagus, karena gue berpikir Erik ten Hag dengan tim kepelatihannya akan sangat mempercayai Casemiro sih di musim ini ya. Dan gue optimis dengan hal tersebut Casemiro bisa bangkit, paling tidak menyamai apa yang ditunjukkan di musim pertamanya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah Casemiro jeblok sama seperti kayak musim keduanya, atau bangkit tampil bagus seperti paling tidak di musim pertamanya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga, lancar-lancar terus usaha dan juga rezekinya, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga fitnah. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.